There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 shade on the ground, far from all worries and troubles. Pendidikan sekolah pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Hanya saja masih memerlukan perhatian khusus, belum terlaksananya secara konsisten dan berkelanjutan. Budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif memiliki urgensi yang sangat urgen dalam pembentukan karakter murid. Sekolah sebagai institusi itu berperan penting terhadap pembentukan karakter peserta didik ataupun murid. Oleh karena itu perlu adanya budaya positif di sekolah. Pengembangan budaya positif di sekolah adalah tugas kita semua, tugas guru, tugas murid, tugas kepala sekolah, tugas tenaga kependidikan, dan tugas warga sekolah lainnya, termasuk orang tua. Berikut ini adalah latar belakang mengapa saya sebagai seorang guru penggerak memandang perlu untuk melaksanakan acara ini, acara diseminasi budaya positif di SDN Negeri 3 Cipularang. Yang pertama, dalam menangani masalah siswa masih cenderung memposisikan diri sebagai penghukum, sehingga anak melaksanakan aturan tersebut karena menghindari ketidaknyamanannya, menghindari hukuman, menghindari sanksi yang akan diberikan oleh bapak dan ibu guru. Selanjutnya, kedisiplinan masih rendah. Anak belum mempunyai motivasi intrinsik. Nah, nanti
kita selanjutnya bahas apa sih motivasi intrinsik. Belum terjadi komunikasi antara satu dan lainnya. Tujuan dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama, guru dan tenaga pendidikan dapat memahami konsep-konsep budaya positif menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, guru dan kepala sekolah dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif. Yang ketiga, memberi pemahaman teori motivasi. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas juga itu sangat diadakannya dari diseminasi acara kali ini. Selanjutnya, tolok ukur atau indikator keberhasilan. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan itu sudah dilakukan dan mengontrol aksi nyata agar terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka digunakan tolok ukur sebagai berikut. Yang pertama, peserta pembahasan telah memenuhi target. Yang kedua, peserta memiliki keseriusan dalam kegiatan atau dalam proses pembahasan. Yang ketiga, pemahaman peserta tentang konsep budaya positif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta memiliki komitmen untuk menerapkan budaya positif di setiap kelas yang diampunya. Untuk murid, meningkatnya kedisiplinan yang tinggi berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi tolak ukur keberhasilannya bisa dilihat dari murid yang mempunyai kedisiplinan. Bukan lagi disiplin karena takut dikasih sanksi atau hukuman, tapi sudah ada dalam dirinya, ada motivasi intrinsiknya. Selanjutnya, wali kelas dan semua peserta didik di kelasnya mampu membuat kesepakatan kelas. Nanti saya berikan contoh kesepakatan kelas tersebut. Selanjutnya, peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila secara sadar dan kontinu. Karena memang budaya positif itu tidak instan ya Bapak Ibu. Budaya positif itu harus dilaksanakan secara kontinu. Kenapa? Karena butuh waktu yang sangat lama untuk membentuk karakter peserta didik. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan di sekolah dengan sadar dan mengamalkan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Rencana tindakan yang akan dilaksanakan. Di dalamnya ada beberapa acara, yaitu penyampaian tujuan, penyampaian materi, diskusi atau tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Banyak ya. Kita berangkat pagi itu sudah melaksanakan budaya positif. Kita membuat tata tertib di kelasnya masing-masing juga itu merupakan budaya positif. Tapi tidak jarang juga masih
ada tata tertib yang terabaikan. Pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pembiasaan. Jadi pembiasaan itu tidak hanya sekali, namanya juga pembiasaan, jadi kontinu, diulang-ulang, terus menerus. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Dulu kita sering mendengar bahwa anak itu ibarat kertas kosong. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kalimat itu tidak benar. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Maka dari itu tugas guru adalah menuntun kodrat tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang guru jangan sampai ketinggalan oleh zaman, jadi harus mengikuti zaman. Dulu memang zamannya belum zaman teknologi, jadi masih manual. Ketika disuruh mengerjakan, pasti mencarinya ke perpustakaan atau ke buku dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang anak-anak sudah bisa mencari melalui alat atau teknologi berupa HP yang dia punya atau laptop kalau dia punya. Jadi makanya Kak Hadir menyampaikan bahwa guru jangan sampai ketinggalan zaman, tidak mengikuti zaman. Kalau sekarang zamannya teknologi, guru dituntut untuk bisa mengoperasikan teknologi tersebut. Disiplin dan disiplin positif. Kata disiplin dalam konteks besar berarti ketaatan atau kepatuhan. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa disiplin adalah setiap pelatihan yang dimaksud menghasilkan karakter atau pola perilaku.
Penerapan disiplin positif dengan 5 posisi kontrol. Menurut Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita bahas nanti. Yang kelima posisi kontrol itu. Yang pertama posisi pertama yaitu punisher atau penghukum. Penjelasannya pada posisi ini perbuatan itu berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena siswa benci atau tidak senang. Jadi siswa itu kasihan. Ini penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika anak datang terlambat, kita langsung menjelaskan, kamu lari 10 keliling halaman basket atau halaman sekolah. Nah, dia itu jadi berpikirnya, wah, saya jangan terlambat karena takut dikasih sanksi untuk lari. Itu perbuatan yang menurut tadi William Glasser adalah posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Nanti kita bisa melihat posisi kita ada di mana nih sebagai guru. Baiknya ada di mana? Apakah di posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, atau posisi 5? Kalau posisi pertama yaitu sebagai penghukum seperti itu. Seperti ini penjelasannya, seperti di depan Bapak dan Ibu. Selanjutnya ke posisi kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini intonasi guru lebih halus, misalnya, aduh kamu kok telat lagi, kamu kan sudah bilang mau tepat waktu, kok sekarang telat lagi sih? Guru banyak berceramah dan mengeluarkan kata-kata. Jadi di dalam posisi kontrol yang kedua lebih halus, cara menegurnya lebih halus. Tidak seperti tadi langsung arogan. Ketika anak melakukan kesalahan, kamu dihukum, kamu harus membersihkan, kamu harus memberikan mindset atau apa dan lain-lain. Itu yang pertama. Kalau kedua itu lebih halus. Ketiga, sebagai teman, guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Ia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Tutur katanya ramah, akan berkata dan sok kenal, sok dekat dengan anak. Dalam hal ini tidak salah dalam posisi ketiga, tapi nantinya anak terlalu percaya terhadap guru. Ketika gurunya baru naik ke kelas, misalkan tadinya anak tersebut di kelas 4 nyaman dengan gurunya, di kelas 5 ketemu guru yang baru, dia merasa tidak nyaman. Itu yang nantinya dapat ke anak itu tidak sesuai dengan harapan menurut William Glasser. Selanjutnya posisi keempat yaitu sebagai pemantau.
Sebelumnya guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Aturan sudah disepakati, sudah dilakukan, dan konsekuensi jika tidak melakukan. Pada posisi ini jika sudah tidak disiplin, guru lebih santai. Ini lebih kompleks. Masih belum sempurna. Ini lebih kompleks. Posisi keempat itu sebagai pemantau, tapi belum sempurna. Nah, yang paling sempurna adalah di posisi kelima, manajer. Posisi ini sebagai manajer, guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Permasalahannya ditanya dulu, dikorek dulu, ya. Terhadap jawaban murid, guru merespon dengan kata-kata misalnya, apa yang kau yakini tentang kesepakatan kelas? Ditanya dulu, kesepakatan kelasnya apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki. Siswa disuruh menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini lebih kompleks dan memang yang diharapkan itu guru-guru ada di posisi kelima sebagai manajer. Jadi dikulik itulah kenapa anak itu terlambat. Barangkali di rumahnya ada masalah dengan keluarganya, disuruh dulu sama keluarganya, disuruh masuk dulu dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu. Jadi tidak lantas kita langsung menyalahkan anak, kamu terlambat, kamu harus dianu, tapi tidak tahu kenapa tersebut terlambat. Penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Tadi penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi ada di posisi kontrol manajer. Di depan ada langkah-langkahnya. Langkah kedua, langkah ketiga menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Apakah kita sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Nah, itu tidak kalah penting. Keyakinan kelas juga membuat disiplin anak semakin tinggi. Disiplin melalui motivasi intrinsik ada di dalamnya. Karena kenapa? Karena keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan siswa, bukan guru saja, tapi siswa juga. Siswa juga saya pengen kelasnya yang seru, pengen kelasnya yang senang dan lain sebagainya. Itu caranya. Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada kelas yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas musik. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas dijawab kembali dari waktu ke waktu. Jadi kontinu dari waktu ke waktu terus diperbaiki. Nah, di sini ada panduan membuat kesepakatan kelas. 6 panduan kesepakatan kelas. Tanya pendapat murid. Yang pertama, tanya pendapat murid secara individu maupun secara berkelompok. Contohnya, seperti apa kelas impianmu? Jawab, kelas yang seru, Bu. Sebagian besar bilang murid itu pengen kelas yang seru.
Panduan kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Nanti saya berikan contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini contohnya di depan Bapak Ibu, yaitu ada yang bilang melaksanakan protokol kesehatan, hadir tepat waktu. Ini kalimat-kalimat ini dibuat oleh murid, Bapak Ibu. Bukan dibuat oleh ibu, tapi disepakati, dibuat oleh murid, dikumpulkan dan disepakati. Misalkan ada murid 40 dikasih kertas, kumpulkan, tempel di depan, tulis satu persatu, lalu disepakati mana saja yang jadi kesepakatan. Nanti ada beberapa biasanya yang tidak disepakati. Ini yang ditempel di sini yang harus sudah disepakati oleh semua murid dan bapak atau ibu gurunya di kelas. Kesepakatan kelas 7B. Jadi setiap kelas nanti berbeda-beda kesepakatan kelasnya. Hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa kasus. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kenapa? Karena menggantikan kertas yang sudah dicoret. Dia yang mencoret, dia yang menggantikan seperti semula. Bentuk tanggung jawab atau konsekuensi dia terhadap kesalahannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu pasti hukuman karena bersifat spontan. Biasanya kan seperti itu. Kalau kita lagi emosi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini ada untuk pelajaran PJOK. Berarti adanya konsekuensi karena dia tidak mengikuti 10 menit pertama. Yang lain sudah capek, sudah pemanasan, yang ini belum. Jadi konsekuensinya dia harus lari. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, 3 kata ini profil pelajar Pancasila di dalamnya luar biasa. Ada 5 yang ingin dicapai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Selanjutnya tentang budaya sekolah. Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Seperti halnya dulu ada kebiasaan yang disuruh di depan kelas itu berbaris ya, berbaris. Waktu kita kecil mungkin Bapak Ibu masih ingat, berbaris di depan, diperiksa bukunya. Itu padahal kebiasaan yang luar biasa bagus untuk membentuk karakter siswa.
Itu contoh kecil, salah satu contoh. Gerakan literasi juga sama. Kegiatan ekskul yang sering dikerjakan itu bagian dari budaya positif. Membiasakan perilaku bersifat spontan, menetapkan tata tertib di sekolah. Kesimpulan budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini. Jadi kita dituntut oleh pemerintah karena kebetulan kita semua berada di sekolah dasar, namanya dia sekolah dasar. Jadi kita dituntut untuk mewujudkan hal tersebut, mewujudkan generasi yang mempunyai karakter. Nah, apa sih yang membuat karakter anak itu baik? Yaitu tadi kita melaksanakan budaya positif di sekolah. Contoh membuang sampah pada tempatnya itu juga budaya positif. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Nah, itu pembentukan keyakinan kelas. Saya harapkan nanti Bapak Ibu di kelasnya bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas supaya kelasnya menjadi nyaman, menjadi aman bagi murid, karena murid merupakan apa sih yang harus dilayani oleh guru. Bentuk pelayanan dari guru yang membuat sekolah atau membuat ruang kelas menjadi nyaman bagi murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktunya, atas semua waktunya dari Bapak Ibu guru. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Bila itu boleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan, lurus kan? Lurus. Sweet, tapi 2x1. Maju. 5x1. 5. Langsung jawab aja ya, nggak usah di ini jelasin. Salah. Hah? Balik lagi. Jawab, Rapi jawab. Sweet. Iya, nu masuk. Dikali say 2 kali 5. Balik lagi, sweet lagi.
Sebutkan 2 kata baku. Oke. Hadiahnya. Puternya yang bagus kayak biar gak zong. Enggak, itu nabati aja. Oke, 2 kata baku. 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Bikin lingkaran besar ya. Nah. Dan bikin lingkaran besar. Ini sih nyambung. Terus, jangan jangan betul yurat tuh. Sini. Masih ada yang salah. Berarti nggak konsentrasi, ya. Sampai benar-benar betul semua. Ulangi ya. Konsentrasi. Kalau ada masalah dihitung ya. Kalau ada masalah dihitung bagunya. Siap? Ya, supaya bertanggung jawab sama pasukannya. Ulangi ya. Silakan dapat pramuka. Nah, bagus ya tuh. Kalau dikasih hukuman semuanya benar semua ya. Nah, alhamdulillah ya pada Sabtu yang ketiga ya. Tapi latihannya baru 2. Kemarin libur soalnya patokannya ada perlu. Kita bisa latihan untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan latihan ini membawa manfaat kepada semuanya ya. Menurutnya ya. Nanti latihan upacara itu sekarang mau upacara belum latihan jadi takut. Belum siap. Ini masih duduk pada ini. Betul. Saya semangat kita. Turun. Dua ini, dua Pak. Harus berani, pramuka harus berani, jangan malu. Ya. Yuk. Ini betul. Supaya semangat dulu, bisa. Semuanya, bikin semangat. Kalian ngerti apa-apa nanti? Kalau misalnya cukup semangat, bukan seperti itu. Kalau yang tadi, kakak ngasih instruksinya seperti apa? Cukup semangat. Iya, bagus. Konsentrasi. Cukup semangat. Iya, bagus. Untuk memulai latihan ini ya, kita bernyanyi dulu. Semuanya menghadap kanan. Kita jalan sambil nyanyi bising senang. Hadap kanan. Senang ya. Muternya kanan di sana. Hadap kiri. Muternya kanan. Sesuai dengan arah jarum jam. Ya, semuanya nyanyi sambil dapat yang berapa di sini senang, di sana senang, di mana hati senang, tangan lambai-lambai, kaki dihentak-hentak, tinggi goyang-goyang, putar badan tangan di lambai-lambai, kaki dihentak-hentak, tinggi goyang-goyang, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di
Iya. Kita sukaan, kalau tersuka hati, mari kita lakukan. Kalau tersuka hati, tepuk tangan. Bisa ya? Ya, stop. Semuanya. Kita jumpa lagi. Kalau tersuka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Iya, bagus. Dua kali satu sama Pak. Tuh, kalau nggak dikasih dokumen, salah gedenya. Saya lagi, dua kali satu sama Pak. Saya apa-apa, ya. Ya, tuh. Di porsi aja latihan. Seperti minggu kemarin ya, kita akan lomba yel-yel ya. Sudah siap belum? Nah, nanti jadi kalau pramuka itu banyak materinya ya, belum nanti latihan upacara belum. Ya, sekarang kakak pengen uji kemampuan kalian, keberanian, kemampuan, kekompakan, dan semuanya melatih menjadi pribadi yang berani, disiplin, dan tangguh. Ya, karena itu kakak panggil pada semuanya ya. Benar-benar tolong kasih nilai. Kasih nilai. Ya, yang kakak kalian siap yang siap, tulis maju, tulis. Jadi nanti yang dinilai kekompakan dengan kerasnya suara, ya. Yang lainnya perhatikan ya, perhatikan. Nanti gantian. Ya, kita tiga ya. 1, 2, 3.
makanya harus dikembangkan lebih bagus lagi ya. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah buat Teguh Duli. Nanti yang terhebat, yang terkeren, yang ya ada hadiahnya pokoknya tampilkan yang terbaik menurut versi kalian. Baik ya, selanjutnya yang sudah siap dari Putra tuh. Yuk Putra hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya, bagus. Tepuk tangan yang meriah buat mana pujangannya? Ayo yang meriah. Sama Pak? Apa? Hah? Seperti ini Pak. Bu Rika, terus. Ya, selanjutnya Rabu Putra deh. Raja Wali, maju Raja Wali. Ya, bagus Raja Wali. Ya, inilah pasukannya Yoga, wakilnya Haikal. Wow, bangga sekali Haikal. Tiga timur ini. Wah, bagus. Abang, pakaiannya yang rapi, Abang. Baju. Masukin bajunya. Ya, hitungan 1, 2, 3. Iya, bagus. Tepuk tangan yang meriah buat Teguh Duli. Iya, sungguh luar biasa ya. Putra putri SDN 3 Ciplak mempunyai potensi yang sangat berprestasi dan berani. 2, 3. Sudah? Iya, bagus. Tepuk tangan yang meriah buat Teguh Nawar. Iya, ternyata keren ya. Padahal nggak dilatih latihan sendiri, tapi semuanya menunjukkan kehebatan masing-masing lagu.
Ayo, yang sudah siap lagi. Ingat, yang terbaik dikasih hadiah lagi nanti. Akhir latihan ya. Ayo, lagi olahraga. Olahraga, ayo. Masuk gitu, awe. Tepuk tangan yang meriah buat Regi Sakura ya. Ingat, dalam rangka itu melatih keberanian. Jadi jangan malu-malu ya. Ayo, ini Satu, dua, tiga. Bisa, ya. Kawan-kawan semua, marilah akan malu ya, mundur tanpa penghormatan. Tepuk tangan yang nggak meriah, Kru Kobra. Selanjutnya dulu nih, yang belum. Nah, apa nih masuk? Berapa? Apa? Teratai, nanti teratai. Ya, teratai. Ya. Usia menarik, siap. Ingat, barisnya sudah dengan nomor ya, jangan berubah-ubah. Kedua, nomor 1, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Siap, ya berapa? Geser. 1, 2, 3. Udah, tepuk tangan buat berterakai. Iya, bagus ya. Yang penting berlatih keberanian dulu ya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya lebih berani lagi. Bagus, buat berterakai. Kita ada matahari maju, matahari. Ya, muasan lagi mendung, mataharinya harus keluar. Ya, lihat matahari. Ya, wakilnya seperti ini, wakilnya. Ya, wakil di sini. Ya, ayo, ya. Udah, bagus, ya. Hah? Ini wakil ada. Nah, kalau wakilnya nggak ada, diwakili sama nomor 3. Nah, siap.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya, bagus. Tepuk tangan yang Jaya, jaya, jaya. Iya, tepuk tangan buat lagu anggrek. Kemana ini? Mau pipis, rombongan pipis. Saya yang bermaju. Ya, maju. Berapa ini? Terus ya, masuk, terus. Sudah bekta. Ya, bagus ya. Bagus Kak. Yang belum maju, yang belum. Yang belum. Sudah semua. Kak Aris yang belum apa? Udah Pak. Udah. Dicek yang belum. Matahari, mana matahari? Matahari udah belum? Tadi udah. Aduh, udah aja. Matahari. Kak Aris.
bagus. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah masuk. Sudah untuk gigit di leher. Yang berapa mau ini? Apa ini? Apa ini? Berapa? 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 Tarik. Hah? Bagaimana? Bagaimana? Oh, elang, itu elang. Yuk. Ayo, Din. Hah? Kamera. Ya dah. Panggilin gerak-gerak semuanya. Dah. Kembali ke siap. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ada entah, ada barang semua. Enggak semua deh. Baik. Semuanya pegangan, ya kan? Ya. Gabung. Sampai dulu gabung. Sini gabung. Apa lagi? Kenapa? Ya, berdiri. Ya, lagi. Berdiri semuanya. Dah ya. Semuanya pegangan tangan. Masih berpegangan, jalan. Masih yang dekat jangan pencol. Tidak boleh silangkah. Ya, jalan. Tangannya lekas. Ya, ini begini. Hidup berdiri. Rapi. Rata. 1 menit deui. Maju. Ke tetangga jalan. Maju ke tetangga jalan. Yang berat. Ya. Dah. Dah. Tangannya atas. Masih yang lagi. Dah. Sprint dekat dengan sprint. Angkat lagi. Ya kan ya? Lihat begini. Thank you.